Oke, di pertemuan hari ini akan membahas beberapa komponen yang akan digunakan untuk membuat proyek sederhana pada mata kuliah workshop. Yang pertama itu ada LED. LED ini mempunyai dua kaki yang ujungnya yang sebelahnya itu agak panjang. Jadi besi yang panjang ini merupakan positif dan yang pendek ini merupakan yang negatif. Selain melihat dari kakinya, kita bisa melihat dari dalam sini, dalam LED-nya. Yang agak kecil ini merupakan sisi positif dan yang agak besar ini sisi negatif. Dan juga dari sisi LED-nya ini, sisi LED-nya itu yang posisi positif itu agak melengkung, kalau yang negatif itu agak flat di bagian sininya. Oke, selanjutnya ada button atau switch atau tombol, sama seperti LED. Bottom ini mempunyai dua buah kaki juga, tapi kakinya sejajar. Karena bottom ini tidak memiliki positif negatif, jadi bebas mau terbalik bagaimanapun tidak jadi masalah. Ini dia. Jadi jika bottom ini ditekan, maka dua besi ini akan terhubung atau tersambung. Oke. Selanjutnya ada resistor. Ini dia resistor tetap jenis karbon yang mempunyai gelang warna yaitu merah, coklat, emas. 4 cincin warna. Cincin pertama dan kedua itu ditulis biasa aja 22, dan yang cincin ketiga itu pengalih. Jadi 10 pangkat 1 sama dengan 10, jadi 22 dikali 10 sama dengan 220. Oke, resistor ini digunakan nanti dihubungkan dengan LED. Selanjutnya di sini bottom yang digunakan itu kurang lebih 2 atau 3 bottomnya, lalu LED-nya kurang lebih 6. Kalau resistor 220-nya itu kurang lebih 4. Selain resistor 220 ada juga ini resistor ini, warnanya itu coklat, hitam, merah, emas. Coklat ini 1, hitam 0, dan 2 itu 10 pangkat 2, berarti 100. 1 0 10 berarti 10 dikali 100 sama dengan 1000 atau 1K. Ini digunakan nanti untuk button. Jadi resistor ini tidak mempunyai sisi positif dan negatif, jadi terserah mau dibalik bagaimanapun tidak jadi masalah. Oke. Sebelumnya tadi tuh resistornya mempunyai 4 cincin warna. Ini ada resistor yang mempunyai 5 cincin warna, dimulai dari coklat, hitam, coklat. Berarti ini hitam 1, coklat 00, 100. Coklat ini 10 pangkat 1 berarti 10, 100 kali 10 sama dengan 1000 atau 1K. Jadi bisa menggunakan salah satu ini resistor yang 1K 4 cincin warna atau 1K yang 5 cincin warna, terserah, tidak ada masalah. Resistor 1K itu sekitar 4 buah. Lalu ada ini resistor yang nilainya dapat berubah, yaitu trim put. Trim put ini mempunyai 3 kaki
ada kaki positif negatif, dan satu ini dihubungkan ke LED nantinya. Di sini ada semacam lubang ini bisa diputar, jadi nilainya bisa diubah. Nilai maksimal resistor ini yaitu ini 221. Cara bacanya itu 22 ini ditulis biasa aja, lalu satu ini pengalinya 10 pangkat 1, jadi 22 kali 10 berarti 220. Oke, trim pot ini sekitar 2. Setelah trim pot ini ada Arduino ini mempunyai banyak fungsi, tapi di rangkaian nanti ini kita gunakan saja untuk sebagai sumber tegangan. Jadi kita colok nanti di sini, ada kabel yang kita colok di sini atau di sini, lalu listriknya keluar terhubung ke komponen-komponen kecil ini. Lalu di sini Arduino-nya selain digunakan sebagai sumber tegangan, digunakan juga sebagai pemrosesan logikanya. Jadi ada button di sini. Button ini digunakan nanti sebagai inputan, lalu diproses oleh Arduino ini. Lalu LED nanti digunakan sebagai output. Jadi jika button tadi ditekan, kita bisa kasih perintah di Arduino-nya untuk menyalakan LED-nya. Oke. Selanjutnya di sini ada pin header. Pin header ini fungsinya sebagai, nanti pin headernya dipasang di sini. Ini pin headernya, pin header jantan yang di Arduino ini pin header betina. Selain pin header warna hitam, ada juga yang warna kuning. Lalu di sini ada juga papan PCB. Papan PCB ini mempunyai dua sisi. Sisi ini tidak mengantarkan listrik, lalu sisi yang satunya ini mengantarkan listrik. Jadi di sisi ini akan dipasang nanti komponen-komponen kecil ini, dan di sisi yang mengantarkan listrik ini digambar nanti atau ditempel sebuah gambar. Jadi gambarnya itu ini saya desain di aplikasi Eagle. Kertasnya itu bukan kertas biasa, tapi menggunakan kertas Kinstruct. Lalu ini pewarnaannya itu bukan menggunakan tinta biasa, tapi menggunakan serbuk hitam sama yang ada di mesin fotokopi. Jadi kenapa saya menggunakan kertas ini, kertas Kinstruct, dan menggunakan serbuk sebagai pewarnanya? Karena nanti serbuk ini akan dipindahkan ke sini, papan PCB yang ini. Papan PCB yang ini dengan cara kita pasang begini di atasnya, lalu disetrika. Hasil panas dari setrika akan membuat ini serbuknya menempel di sini di papan PCB-nya. Kalau menggunakan kertas biasa, serbuknya ini akan menempel permanen di kertasnya. Tapi kalau menggunakan kertas Kinstruct ini bisa lepas ini serbuknya kalau dipanaskan. Oke, setelah nanti ini gambarnya sudah menyatu, lalu kita menggunakan ini larutan fluorid. Jadi PCB ini kita akan taruh di sebuah wadah.
Wadah itu kita masukkan larutan ini, lalu air panas, dimana larutan ini nanti akan membuat lapisan yang mengantarkan listrik di atas ini akan hilang, kecuali yang sudah tertutupi tadi dengan serbuk ini tidak akan hilang. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu pengenalan komponennya. Oke, ini gambar rangkaiannya. Jadi di sini tahap untuk membuat gambar ini menempel di paham PCB ini. Jadi kita sisa atur saja. Oke, lalu disetrika. Nanti otomatis serbuk yang ada pada kertas kenstruk ini akan menempel ke papan PCB-nya. Oke, ini gambarnya sudah agak nampak kelihatan. Jadi perhatikan kertas yang agak masih putih, jadi itu gambarnya belum terlalu melengket di sini. Kalau hitam-hitamnya ini sudah nampak semua, berarti sudah melengket serbuk serinya pada paham PCB-nya. Bagi yang biasa di kos mungkin ini adalah hal yang biasa, atau yang perempuan yang mungkin menyetrik itu adalah hal yang biasa. Di sini kalau sudah nampak semua berarti sudah melengket, dan jangan terlalu dipaksa karena papan PCB ini bisa menggelembung kalau terlalu lama. Oke, ini mungkin sudah lengket semua ya, sudah mulai agak gosong-gosong juga. Oke, sudah selesai. Oke, setelah disetrika, selanjutnya kita lepas kertasnya. Jadi untuk melepas kertasnya itu kita menggunakan air. Jadi kita rendam papan ini di air.
Kita rendam dulu supaya kertasnya menjadi lembek. Oke, kita rendam beberapa saat. Oke, setelah direndam kita lepas kertasnya. Lepas secara perlahan.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya ke tahap larutan. Jadi sebelum dilarut kita potong dulu bagian sininya supaya bisa kita gunakan lebih ini untuk keperluan yang lain. Oke, proses selanjutnya itu melarut rangkaian ini tadi pada larutan fluorid. Siapkan wadah. Ini wadah yang biasa saya pakai untuk melarut. Jadi jangan pakai sembarang wadah karena dapat membuat warnanya jadi begini kayak kuning-kuningan. Oke, kita masukkan larutannya. Lalu masukkan air panas. Lalu diaduk-aduk. Aduk sampai lapisan pengantar listriknya terlepas atau hilang. Oke, kalau sudah begini berarti lapisan tembaganya itu sudah hilang. Selanjutnya dicuci dulu. Ini dia setelah dilarut, lapisan tembaga yang mengantarkan listriknya sudah terlepas. Ini sudah terlepas. Sisa serbuk tadi yang masih ada. Jadi ini serbuknya melindungi tembaga yang mengantarkan listrik supaya tidak hilang terkena larutan. Oke, selanjutnya ini dicuci, dihilangkan serbuknya, bisa menggunakan penggosok panci atau menggunakan bensin. Bagusnya menggunakan penggosok panci. Ini dia hasilnya setelah dibersihkan menggunakan penggosok panci. Ini untuk rangkaiannya. Jadi yang pengantar listriknya itu masih ada, tidak ikut terlarut oleh cairan larutannya karena ditutupi sama serbuk dari kertas konstruk tadi. Oke, proses selanjutnya itu adalah kita bor lubang-lubang ini untuk memasang komponennya. Langkah selanjutnya kita bor papan PCB ini
Di sini sudah ada lubang bulat-bulat yang dapat kita bor. Ini saya menggunakan gabus ya sebagai pengalas untuk bornya, lalu dibor. Ini hasilnya setelah dibor. Oke, langkah selanjutnya itu di solder. Oke, setelah dibor sudah berlubang,
Selanjutnya di solder. Itu kita pasangkan dulu beberapa rangkaiannya. Pertama pasang resistor 220 di sini. Resistor 220 ini mengarah ke LED. Ini juga. Lalu 1K ini ditaruh untuk batan. Yang 4 warna, lalu yang 5 warna. Pasang di sebelahnya. Lalu di sini ada rangkaian seri pakai 2 LED 220 saja. Di sini ini rangkaian seri 2 resistor. Ada juga rangkaian paralel, saya pakai yang 1K saja. Ini resistornya tidak apa-apa terbalik, tidak jadi masalah. Ini dia kakinya yang mau disolder. Oke, setelah disolder resistornya,
Selanjutnya terpasang buttonnya. Terpasang button. Setelah disolder buttonnya, selanjutnya pasang LED lagi. Itu groundnya di sebelah, untuk LED yang ini groundnya sebelah sini. Jadi kaki yang panjangnya itu arah dari resistor. Ya, selanjutnya disolder. Oke, setelah LED-nya terpasang, selanjutnya pasang trim tube-nya. Selanjutnya pasang pin headernya.
Pergi berteman saat berjelata. Yang mana kita kenal. Lanjut di solder. Jadi setelah disolder, selanjutnya potong kaki-kaki ini yang panjang, kaki resistor dan led. Pakai. Nice. Nice people. Habis.
Ini dia hasilnya sudah jadi. Oke, tahap selanjutnya kita tes ya. Ini dia hasil akhir proyeknya, mulai dari setrika, melarut dan solder. Oke, selanjutnya sisa dites menggunakan Arduino ini. Jadi sumber tegangannya itu dari Arduino ini sudah saya program. Jika saya colok ini, maka dua LED ini akan bergantian menyala. Oke, di sini juga ada bottom, jika ditekan maka LED ini akan nyala. Saya coba tekan. Oke, nyala. Ini juga yang satunya. Oke, nyala. Selanjutnya ini ada trim pot. Jika diputar maka LED-nya akan semakin terang. Oke, kita kurangi lagi. Jadi inilah fungsi dari resistor variabel ini, karena nilainya bisa diubah, tidak seperti resistor ini yang nilainya tetap. Oke, sekian dari pertemuan kali ini. Terima kasih.